Kembali bersama kami pemirsa, bangkai helikopter pengangkut 6 penumpang yang jatuh ditemukan di tengah hutan. Tim SAR telah mengevakuasi seluruh korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Kalimantan Barat. Tim SAR gabungan menemukan bangkai helikopter yang jatuh di hutan kawasan air terjun Mandin Damar, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bangkai helikopter yang terbakar ditemukan sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh KNKT. Sementara itu sebanyak 8 korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Barat. Evakuasi 8 korban dilakukan melalui jalur darat. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim Satuan Tugas Aksi Cepat Tanah Bumbu, pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat sekitar kita, dan tim tentunya akan tetap konsisten mensupport segala sesuatu termasuk proses evakuasi hingga selesainya misi kemanusiaan ini. Sebelumnya helikopter dengan kode registrasi PKRGH hilang kontak 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Gusti Syamsir Alam Kota Baru pada Senin pagi. Heli yang ditumpangi 2 awak dan 6 penumpang ini jatuh di kawasan air terjun Mandin Damar, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan PLT Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Henry Purboryanto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Herjuno, Pak Henry di studio. Pak, kalau kita lihat tadi bahwa update tadi para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kalau kita lihat dari kronologi sendiri Pak, bagaimana KNKT akhirnya bisa menemukan titik koordinat tadi dan juga proses evakuasi? Baik, jadi setelah kami mendapatkan laporan terjadinya hilang kontak dari Airnav Indonesia selaku penyedia jasa navigasi penerbangan, kemudian kami lalu mencoba untuk mengumpulkan data yang bisa kami kumpulkan untuk membantu proses pencarian yang nantinya akan dilakukan oleh teman-teman dari Basarnas. Kemudian memang dari pesawat tersebut memang dilengkapi dengan suatu alat yang nantinya dia akan membroadcast posisinya pesawat tersebut atau helikopter tersebut. Nah, berdasarkan data yang sudah kami peroleh, kemudian kami sampaikan itu juga kepada tim SAR gabungan yang berada di Banjarmasin pada saat itu. Jadi sehingga data yang sudah kami peroleh terkait dengan posisi pesawatnya berdasarkan data yang terekam, itu kami share kepada teman-teman Basarnas untuk nanti membantu proses pencarian. Dan juga 1 hari setelah kejadian tersebut, kami juga mengirimkan tim investigasi dari KNKT untuk bisa bergabung dengan tim SAR gabungan yang ada di Banjarmasin. Seperti itu kurang lebih, Mas. Oke, jadi ada tim investigasi yang bergabung 1 hari setelah tadi ya Pak, ditemukan titik koordinat. Kalau titik koordinat sendiri Pak, saya baca tadi bahwa memang persisnya itu ada 100 meter dari titik awal ya Pak, atau seperti apa kondisinya di lapangan? Berdasarkan dari tim yang ada di lapangan yang disampaikan bahwa berdasarkan dari rekaman terakhir dari posisi helikopter tersebut berjarak sekitar kurang lebih 700 meter kurang lebih dari lokasi terakhir terekam. Baik, jadi 700 meter dari posisi awal seperti itu. Kalau untuk proses sendiri Pak, saya baca juga dan tadi diinformasikan dalam paket berita bahwa melalui jalan darat seperti itu. Kalau kita lihat medannya kan luar biasa tadi, begitu di tengah hutan. Anda melihat prosesnya sendiri seperti apa? Apa kesulitan? Jadi memang baru saja saya mendapatkan info dari tim KNKT yang memang membantu dan juga ikut dalam proses evakuasi. Jadi memang kalau dari tim Basarnas melakukan proses evakuasi, kemudian dari tim KNKT melakukan investigasi dari kecelakaan itu sendiri. Jadi kalau melihat dari kondisi yang sudah disampaikan tadi dan juga berdasarkan video-video yang sudah beredar di publik, memang memang kondisinya adalah hutan, dan juga yang menjadi permasalahan adalah terjalnya dari kondisi medan yang akan ditempuh baik itu dari teman-teman Basarnas ataupun dari KNKT. Oke, Pak Henry, terakhir, kalau kita bicara dugaan jatuhnya helikopter ini, kan disebutkan juga tadi bahwa 10 menit setelah lepas landas ya. Adakah analisa awal dari kejadian ini, Pak Henry?
Baik, jadi mungkin sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mungkin yang perlu dipahami adalah KNKT di sini tugasnya adalah melakukan investigasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yang mana investigasi yang dilakukan oleh KNKT tidak untuk mencari siapa yang salah ataupun siapa yang bertanggung jawab. Jadi sepenuhnya hanya untuk kepentingan keselamatan agar kecelakaan tidak terjadi di masa yang akan datang. Nah, terkait dugaan awal memang dari KNKT sendiri kami tidak mengenal adanya dugaan awal. Karena kembali lagi bahwa semua yang nantinya akan kami share itu berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Dan sampai dengan saat ini, progres yang bisa saya sampaikan adalah tim dari KNKT yang berjumlah 2 orang, posisinya sekarang masih berada di proses turun dari lokasi kecelakaan. Yang mana satu informasi yang bisa saya sampaikan adalah tim tersebut bersama dengan rekan-rekan dari Basarnas sudah berhasil untuk bisa memperoleh atau menemukan dari alat perekam penerbangannya atau biasa yang dikenal di publik adalah kotak hitamnya. Jadi harapannya nanti berdasarkan dari data yang ada di kotak hitam tersebut, kemudian juga berdasarkan dari data yang nanti akan dikumpulkan dari tim investigasi, harapannya nanti kami bisa segera untuk menemukan penyebabnya itu seperti apa. Untuk progresnya sendiri, mohon dukungannya juga nanti dari semuanya. Jadi tadi Pak Henry, black box-nya sudah ditemukan ya? Ya, jadi informasi yang sudah saya dapatkan beberapa menit yang lalu, tim dari Basarnas dan juga tim dari KNKT sudah berhasil untuk menemukan kotak hitamnya. Namun sampai dengan sekarang prosesnya masih dibawa dari lokasi kecelakaan menuju pos terdekat. Untuk gambarnya sendiri atau bentuknya sendiri sih sampai dengan sekarang kami masih belum dapat detailnya seperti apa. Ya, karena tadi melalui jalur darat dan medannya seperti kita lihat bersama tadi ya sangat terjal dan sulit untuk dilalui. Baik, Pak Henry, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita ke informasi kecelakaan yang kembali terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Akibat kecelakaan ini 3 gardu tol rusak dan 1 pegawai jasa marga mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 km 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada Kamis pagi. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan berupa truk kontainer dan sebuah truk lainnya. Gerbang tol arah Jakarta ini hancur berantakan. Struktur atap dan tiang gardu roboh. Truk kontainer dalam posisi terguling di depan gerbang nyaris berbalik arah. Sedangkan truk lain yang diseruduk ikut terjungkal. Posisinya miring di sisi gardu. Akibat kecelakaan ini, 3 dari 6 gardu di gerbang tol Ciawi 2 mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan rem truk tidak berfungsi sehingga melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak gerbang tol Ciawi 2. Meski tidak ada korban jiwa, 1 orang terluka ringan dan kini telah mendapatkan penanganan medis. Bahwa betul terjadi kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Kejadian sekira pukul 2.30 dini hari dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya 1 pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Peristiwa ditabraknya gerbang tol Ciawi 2 ini kembali terulang. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Februari 2025 menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Kecelakaan di lokasi yang sama kembali terjadi pada 2 Juni 2025. 3 gardu mengalami kerusakan sehingga hanya 7 gardu yang masih beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Yuslim Patawari menghadiri rapat koordinasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Selain menggelar rakor sebagai bentuk aksi nyata sosial, partai yang dipimpin Angela Tanusudipyo ini juga menyerahkan paket sembako kepada warga sekitar. Partai Perindo terus memperkuat kekuatan di internal partai guna menghadapi kontestasi pemilu tahun 2029 mendatang. Salah satunya melalui rapat koordinasi DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara yang menjadi tahapan penting bagi Partai Perindo untuk menyiapkan verifikasi partai politik.
Rakor di kantor DPD Partai Perindo Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang dihadiri Sekjen Partai Perindo Andi Yusrin Patawari juga membagikan sejumlah paket sembako kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada konstituen. Harapan kami, rapat konsolidasi ini menjadi tahapan untuk memastikan verifikasi parpol kedepannya dari Partai Perindo. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan verifikasi. Perindo lulus kembali menjadi partai peserta pemilu. Harapan ke depan untuk Perindo yang tadinya untuk Kota Kendari kami dapat 2 Alex, ya mudah-mudahan ke depan kita bisa dapat paling tidak 5 Alex. Partai Perindo yang dipimpin oleh Angela Tanusudibyo terus mendorong para kadernya melakukan kerja politik dan kerja sosial guna mendekatkan diri kepada masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainus melaporkan. Pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabaliyah, Gaza Utara sebagai rangkaian operasi Tongkat Musa. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.